Ya guys, ditikung. Oppo ditikung sama Vivo. Padahal kita nyobain duluan sih Oppo Find X9 Ultra. Tahu-taunya yang nongol duluan di Indonesia itu adalah Vivo X300 Ultra. Dan saat ini produknya udah di saya. Mari kita lanjut unboxing. Boxnya seperti ini, tidak banyak berbeda seperti yang versi Pro. Cuma tulisan yang Ultra ini diganti Pro saja. Dan ditulis co-engineered with Zeiss. Sangat minimalis, sangat berkelas, sangat Vivo sekali. Dan di bagian belakangnya, ya kalau kalian punya ntar nggak akan ada testing fontnya ini ya, karena kita testing font saja. Ini masih dites unit testing yang 16512. Terus ini dibuatnya di Cina, jadi dia pakai mekanisme impor dengan injeksi perangkat lunak ya untuk memenuhi TKDN. Anyway, langsung aja kita buka. Ya, kagak ada ininya. Tidak usah pakai. Bang, coba pakai brute force aja, hah? pakai kata-kata dong. Apa? Kata-kata tajam. Oh ya. Bukannya pakai kata tajam ya? Saya pakai tatapan tajam saja udah. Iya. Meleleh dong dia. Apa sih? Lah, langsung aja kita buka isinya apa? Nah. Soalnya Bang. Telat. Telat ya. Telat. Sorry. Nggak apa-apa, tapi diterima ya ininya, niat baiknya ya. Wow, HP-nya sudah terasa sangat serius karena bobotnya kerasa banget ini. Terus di ini ada apanya sih? Biasalah stiker-stiker email. Kemudian kamu dapat nonton aja dia mah. Gue mah kerja. Iya, Bang. Nonton bae lo. Rame-rame nonton, ada aja. Ya dia pakai ini ada SIM card ejector, terus ini kok berat. Isinya apaan ya? Kepala charger kali ya? Dan ya dikasih kepala charger Vivo Flash Charge dengan output maksimal di waduh, berapa ini output maksimalnya nih? 100 watt. 100 watt. Di 100 watt. Naik 10 watt dari versi Pro. Naik 10 watt dari versi Versi Pro. dia. Oh iya, waktu itu masih itu ya. Ini berarti pakai support PD dong dia. Iya. Berarti sudah lebih PD ya? Tapi yang Pro juga seperti di. Yang Pro juga support PD. Saya tadi bercanda, Pak. Lebih PD, lebih pede maksudnya. Tapi nggak apa-apa, udah lewat ah. Minimal sebelum Gak. Udah pundung. Iya mau hujan sih. Iya, mendung. Dan ini dia memang kabelnya dapat kabel C2C ya, jadi lebih kepake untuk sehari-hari. Dan dikasih casing. Wah, dikasih casing nih, asik nih. Tapi casingnya casing ini sih, casing murah sih, baiknya. Tapi minimal dapat ya, Bang. Soalnya ada yang puluhan juta tapi nggak dapat, Bang. Tapi casingnya banyak, ayo, bagus-bagus. Ya, Bang beli lagi, Bang, terpisah. Ntar mungkin dijual sama teman kita, Cashfolia. Oh, Iya, ini masuk ya. Mantap. Bagi-bagi komisi lo. Temen sih temen. Jangan minta bantuan terus dong. Iya. Parah perhitungan. Bercanda. Dan ini dia panduan ringkas dan informasi kartu garansinya ya. Dan udah. Kok ini nggak rata nih boxnya, masih ada cekungannya gitu. Dan itu untuk si isinya, dan mari kita buka HP-nya. Garis merahnya dulu di kameranya. Nggak hanya garis merah Om ngerasain bobotnya aja ini tuh Om. Naik berapa jadi berapa gram sih? Hah? Kayak bata merah. Kalau yang Pro kan batako nih. Iya, bata merah. Lebih padat ya? Lebih padat. Wah, kayaknya harus kesobek nih. Kertasnya ini dong. Tapi harga jual kembalinya enggak di unit testing. Bisa pakein dong. Hah? Langsung ke Sobek. layarnya. Coba set gitu di gosek layar. Apa? Buat langsung ngetes durability layarnya. Jangan dong. Lu mah. Jangan dulu dong. Ya nggak apa-apa, sobek. Aduh, bismillah. Digeser, oh nyambut ke kamera ya. Wah. Kan sobek bener. Kerasa soalnya lemnya rekat banget. Oh, jadi kualitas lem jelek ya, Bang ya? Enggak, bagus justru bagus. Dah, ini dia HP-nya yang kalian harus lihat di sini adalah wah anjir, desainnya keren. Terus sekarang ada list warna merah yang sebelumnya ada nggak sih? Nggak ada. Kalau di versi itu? Nggak ada. Tipis warna emas tuh. Kalau sebelumnya kalau warna emas ya, ini berarti udah merah. Enggak, oranye ini. Oranye ya? Oranye warna emas berarti lebih serius lagi mungkin ya. Warna oranye? Yang warna merah lebih serius lagi.
Oh, kalau yang oren nggak serius? Nggak ya? serius. Maaf, sobat HP nggak serius. Makanya begini-begini aja. Sebel. Dan ya dia desainnya sebenarnya kurang lebih sama, cuman kayak berasa lebih tebal dan bobotnya juga lebih gede dan kayak tonjolan kameranya juga lebih besar ini ya. Untuk baterai dia jadi 6000 mAh ya Om ya? Ya, 6600. 6600 mAh, terus juga nah di bagian kameranya ini berbeda sama Oppo yang ngasih 5 kamera ya. Di sini 4 kamera, 3 yang bisa dipakai, 1 biasa. Ini sekarang lagi zaman pakai kamera tambahan untuk bantu warna, depth dan yang lain-lainnya karena memang itu berpengaruh ya hasil sama hasil. Jadi ini kameranya di sini ada buletan, cuman kosmetik aja karena biasanya itu adalah tempat dimana periskop telefotonya Vivo disematkan karena kan harus ada lonjong panjangnya ke samping gitu ya. Nih ke samping sini nih. Terus yang bisa dikasih tahu lagi adalah sekarang yang berbeda itu adalah di bagian kameranya. Saya nggak tahu saya bisa ngomong sampai seberapa banyak di sini. Semoga cukup ya. Takut ini Pak, nggak boleh publish nanti susah Pak. Kan emang belum boleh kalau belum launching kan? Memang belum launching, cuman kan biasanya kan kadang ada beberapa hal yang boleh ngomongin spesifikasinya apa enggak kan nggak bisa langsung tuh benchmark contohnya itu nggak bisa. Kayak gitu-gitu. Jadi ya yang jelas yang saya bisa kasih tahu di sini adalah kamera utamanya jadi 200 megapiksel. Kemudian periskop telefotonya tetap sama pakai 200 megapiksel dan ultra wide-nya ini 50 megapiksel. Jadi yang upgrade itu kalau misalnya dilihat dari angkanya aja hanya di kamera utama. Ultra wide-nya sensor lebih gede. Tapi sama 50 megapiksel. Sekarang sensornya lebih Dan gede. dia udah PDAF. Udah pakai PDAF. Cepat fokusnya. Oh, Anda fans Vivo sekali sepertinya nih. Wah. Ya memang kalau hari-hari Om Irwan ini pakai Vivo X300 Pro ya. Sementara saya pakai saudaranya. Bagus itu sih videonya. Jangan salah. Ini kemampuan videonya naik. Ya, videonya sama Ultra lah, jangan namanya. Oh iya, Ultra sama Ultra ya. Bener juga. Mari langsung aja kita lanjut ke bagian dimana kita bisa ngutak-ngatik HP-nya lebih dalam. Ntar dulu. Lebih boxy ya besarnya. Coba dilihat sini. Kayaknya sama, cuma lebih gede. Gitu. Oh, lebih tebal. Lebih tebel tuh. Kalau misalnya lengkungan-lengkungan di sampingnya, ini tuh sama. Persis. Dan mungkin bedanya itu ya di si kameranya tuh lebih nongol. Makanya mungkin kelihatan lebih lebih tuh untuk ketebalannya hampir mirip, cuman beda 0, sekian milimeter aja. Dulu X200 Ultra nih. Iya, sekarang yang ultranya ini udah Saya khawatir S500 Ultra segini bang. Terlebih panjang kameranya bang, lebih banyak kamera daripada HP-nya. Pada akhirnya nggak perlu lens tambahan. Iya, udah. Jadi gitu, desainnya nggak jauh beda sih, cuman memang kerasa. Nah ini yang saya rasakan ketika kayak di pura Om. Yeah. Ketika lagi megang, berat di kepala. Kayak besar kepala dia gitu loh. Oh, padahal tinggal kasih Panadol ya bang ya? Itu pusing Pak. Kalau berat kepala tuh. Itu pusing kepala Pak, bukan berat kepala. Iya. Pusing banget. Maksa banget dia, pokoknya harus Panadol. Emang itu tap in kita ya kali ini ya? Enggak? Saya naruh Panadol di ujung itu bang. Oh iya ada ya. Nah ini dia tampilan awalnya ya. Warnanya merah juga sekarang wallpapernya. Terus, nah yang harus kalian tahu lagi adalah sekarang di lensa utamanya kan biasanya di 24 mm ya. Sekarang itu di 35 mm yang alhasil dia tuh akan ngasih kayak agak lebih mundur, jadi nggak bisa lebih dekat gitu loh. Nih kalau mau dibandingin, misalnya kayak gini ya, tuh. WhatsApp lagi. Lagi syuting. Apa nih? Kapan podcast mah gua katanya? Dia minta pegang mulu. Hah? Ntar. Dia, lo mau panjat sosial lo Sa? Dulunya tajam banget ya. Tapi nggak bisa buka box tadi. Nah, kalian bisa kelihatan ya kalau misalnya di bagian sininya. Oh, gua sekalian fotoin aja ya. Nanti Iqbal masukin. Jauh itu ya? Emang dekat banget ya? Emang beda tuh. Tuh, ini. Jadi kayak kelihatan lebih zoom in. Jauh. Jadi kalian harus agak mundur. Tapi ada kelebihannya juga. Kita akan coba
foto. Harusnya secara teori. Mana? Apa yang kita foto kali ini? Kita coba foto Pikachu Bobo aja. Nah, nih misalnya ya, di sini ada Pikachu Bobo, dan kalau kita foto dia si Pikachu Bobo, nah, Bandingin, signifikan nggak? oke. Nah, tadi kan saya fotonya di sini ya. Oke, tuh, kalian bisa lihat hasilnya ya. Kalau dilihat Di zoom. kok lebih terang di sini. Ini Pikachu-nya kotor nih hidungnya. Kelihatan. Ada upilnya iya. Emang sangat Tapi dua-duanya sih sangat detail ya. Tapi kalau dilihat di sini kok lebih redup ini ya. Apa karena layarnya? Enggak, Om. Hasil kualitasnya beda loh. Oh, anti goresnya saya pakai anti glare soalnya. Oh, lu pakai anti glare. Mungkin juga ya gara-gara itu juga ya. Tapi yang jelas keduanya ngasih detail yang cukup bagus. Sejauh ini harus lebih detail sedikit di si Vivo X300 Ultra, yaitu ada debu-debu di bagian topinya sini. But overall ya saya kira Vivo X300 Ultra bakal ngasih bokeh yang lebih wah. Ternyata enggak loh, Om. Oh iya? Iya, ternyata enggak loh. Bisa dilihat di bagian belakangnya. Bagus aja gitu. Emang bagus. Warnanya lebih benar warnanya. Iya. Ini pucat. Ya, aku Maksudnya, takutnya saturasi gara-gara. lebih rendah. Iya, takutnya gara-gara itu lo juga. Iya sih. Screen protectornya. Gitu. Tapi memang dari jauh aja udah kelihatan ini bintik-bintik bantalnya ini. Iya. Emang edan sih, detailnya edan sih. Betul. Nah, itu dia untuk kamera utamanya, jadi 35 mm. Cemong ininya. Apanya? Iya si Pikachu-nya. Tapi terus juga dia dikasih 200 megapiksel untuk periskop telefotonya, berarti sama aja dong. Sama persis kalau telefotonya. Berarti tidak ada upgrade kah? Upgrade lah lensa utama dengan lensa ultrawide terutama. Maksudnya di periskop telefotonya. Wah, emang bagus sih guys. Bingung saya. Lu ke Phantom nggak? Kapan? Enggak. Iqbal ke sana. Oh, Iqbal yang berangkat. Iqbal yang berangkat. Saya udah nggak diajak lagi Pak kemarin Pak. Enggak, bercanda, jangan masukin Bal. Awas lu, jangan masukin Bal. Nih, bagus banget. Memang kameranya bagus sekali. Jadi dia tuh sekarang udah bisa 120 nih. Kita lihat ya di beberapa fitur di bagian videonya ini. Dia itu ada film look, film style sekarang tuh. Kalau mau langsung nonton baik. Lo sini sekarang. Nggak mau. Lanjutin. Sini. Lanjutin aing pundung. Lanjutin nggak? Buruan. Aing hari siap mah. Nah, ultrawide 14 mm. Dia katanya punya itu yang lebih gede, ukuran sensornya yang lebih gede, yang artinya nanti akan lebih kepake pas lagi foto-foto malam. Lebih luas juga, Om. Iya, Om luas banget, Om. Iya. Luas bener. Luas bener. Yang lama 15, yang ini 14. 14, beda sedikit. Tapi ya kerasa kok luasnya ya. Dan ada beberapa fitur lagi yang bisa kita kasih tahu di sini adalah untuk perekaman videonya. Dia bisa di 8K 30, bisa lock juga, dan locknya juga bisa sampai 8K 30. Terus di semua lensa, emang gua rasa ya ini mereka berdua ini ada grup WhatsApp-nya. Kenapa? Sama ya? Sama. Kemampuan videonya tuh sama. Bisa 8K 30 di seluruh lensa. Jadi kayak kan udah deh gitu, samain aja. Biar kita sama-sama cuan, guys, gitu. Kamera depan ada perbedaannya, Om. Apa tuh? Kamera depan itu lebih ngecropin dibandingin vokalnya lebih gede dibandingkan X300 Pro. Vokalnya lebih gede. 24. Sedangkan X300 Pro itu 20. Lebih enak yang 20. kayaknya dia memang pendekatannya udah kayak lensa ya si Zeiss aja. Zeiss ada lensa apa sih?
Nah, lens size adanya tadi 35 mm, ya udah dikesanain semua gitu. Karena jatuhnya kayak memang Vivo itu mau bikin ini sangat-sangat kamera sentrik banget gitu. Atau memang bisa video sentrik atau foto sentrik pada akhirnya. Terus kamera depan di Ultra itu sudah gyro AIS. Gyro EIS. Jadi lebih stabilnya menggunakan gyroscope. Stabilisasinya. Artinya lebih enak dipakai vlogging dong. Harusnya. Wow. Ya, menarik sama sekali. Ultra. Ya ini bagus sekali. Wah, bokeh bro. Punya lu aja X9 Pro bokeh gue bilang. Iya bro. Bokeh bro, kamera depannya bro. Bujet dah. Padahal aperture-nya lebih kecil. Menarik. Ya itu kamera depan, kamera belakang. Oh ada beberapa spesifikasi lagi yang bisa kita kasih tahu Pak. Saya SoC dong. apa? Ya, oh ya untuk SoC jelas pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Terus ya tadi ngecasnya 100 watt. Dia support 40 watt wireless charging, baterai 6600 mAh. Kemudian ini ada 16512 dan 16 1 terabyte. Kalau dimasukin ke Indo, kayaknya dimasukin. Nah, untuk harganya kalian bisa cek di YouTube Shopping di sini karena itu akan langsung keluar. Karena pas kita lagi bikin video ini masih masih bulan April. Jadi masih kita nggak tahu ya harganya berapa. Dan nah ini yang mau saya kasih tahu nih ya. Untuk videonya ini dia punya multivokal 4K 120 fps, high spec video, 10-bit lock video, Dolby Vision video, master color video dan shalalalala. Pro juga punya itu. Pro juga punya. Ya. 4K 8K? Iya punya. Oh bisa juga. Jadi ngapain beli yang ultra? Ya, karena namanya Ultra bang. Ya itu. Oh, lu belum mention layar. Layar juga beda lebih tinggi. Oh, layarnya jadi 144 80 LTPO gitu 120 ya. Iya. Ya, 144 Hz, 6,82 inch ya, lebih gede lagi. Kayak mirip banget sama, coba lo bandingin sama ini deh, Oppo Find X9 udah Ultra. sih, saudara bisa boleh kali. Iya, ini mirip banget dan dual stereo speaker. Oh ya jelas ya. Dihujat lu kalau kagak pakai itu ya. Dan Wi-Fi-nya ya, gue udah kaget aja nih udah ada 6G, 6G, oh Wi-Fi 6G. Oke, NFC segala macam, beratnya 232 gram yang black dan greennya atau white-nya itu di 237 gram lebih berat ya. Jadi yang ini lebih ringan, yang paling ringannya itu yang hitam. Dan mungkin itu aja, dia ada, kayaknya ini memang harus dites lebih dalam untuk kita cari tahu perbedaannya karena di sana tulisannya 200 megapiksel refine portrait. Lu diem kayak gitu, kita akan coba portrait. Bentar, 200 megapikselnya mana nih? Mode 200 megapiksel, HDR, foto 4K, video, efek portrait, gaya. Kalau di Oppo langsung kelihatan. Oh ini dia 200 megapiksel. Beuh. Portrait ada 35 dan 85. 35 kita coba. Dan 85. Dari viewfindernya aja udah bagus. Gimana hasilnya ini? Bah! Ganteng kan? Detail sampai ke dosa-dosanya kelihatan ini. Kacau bre. Tapi walaupun secara angka mungkin mirip sama yang Pro, ada satu hal yang membedakan kenapa Ultra lebih bagus daripada Pro. Apa? ISP-nya. ISP. Oh, karena pakai Snapdragon. Tapi kan ya harusnya kan dia di tuningnya harusnya sebisa mungkin mirip sih. Nggak mungkin disamain kan pasti lebih mahal. Iya memang chipsetnya lebih mahal sih. Kita lihat aja ya, kita tunggu aja video reviewnya. Kalau misalnya kalian tertarik, mohon stay sama di channel ini. Sebenarnya kita bisa langsung tes nih untuk bikin ngerjain video. Kan ente mau camping katanya. Iya, ntar saya bawa aja camping. Ajar sama X9 Pro biar lo tahu kan, lo sebagai pengguna X9 Pro tahu dong. Iya, aku udah diajarin pas sama X9 Pro. Enggak, buat benchmarking lu. Ini bagus apa enggak? Oh, bagus apa enggak? Udah kelihatan lebih bagus. Oh, udah. Yang itu udah. Enggak, udah kelihatan. Dari fotonya udah kelihatan ya. Tapi dibandingkan X9 Ultra yang lo pakai kemarin? Nah, ini yang menarik. Dibandingin sama Oppo X9 Ultra itu menariknya beda satu lensa. Baru satu lensa. Yang mana? Tele kan.
Dual tele yang mana pas saya pakai itu jadi lebih versatile aja. Kayak lu kayak lu lihat objek jauh, lu pede aja untuk foto. 10 kali optikal lagi. 10 kali optical. Nah, itu aja sih. Nah, ini apakah bisa sejauh itu apa enggak? Ya, sebenarnya sejauhnya itu udah oke sih, tapi ya kita jawab nanti di video review ya. Lebih baik mana? Lebih baik beli yang mana? Dan mungkin harganya ada perbedaan sih. Pilih saya Oppo lebih mahal. Iya, harusnya Oppo lebih mahal daripada ini. Betul. Karena kan lebih banyak hardware-nya. Tebakan. Yang mana? Tebakan berapa ini? Nggak bisa nebak dong, ntar yang nonton kan udah tahu semua. Ya kan biar kita itu belum nonton, juga tebak-tebakan. Aduh, gimana? saya mah berharap dia nggak lebih dari 30. Yang 1 tera, yang 1 tera lebih berharap nggak lebih dari 30 ya. Dan ya itu paling yang bisa saya kasih tahu kali ini. Yang jelas ini adalah era smartphone ultra untuk di Indonesia. Kita udah punya Xiaomi 17 Ultra, S25 Ultra, S26 Ultra. Oh iya, ada S26 Ultra. Ih, parah banget. Iya. S26 Ultra. Pantes aja nggak dia. Jangan gitu. Lupa gua. Orang dilupakan. S26 Ultra. Itel lo. Lupa lo kan lo sama Itel kan lo. Aku udah ngeles tuh. Padahal mereka pikir kita tuh udah kayak saudara tau. Udah. Anda memperkeruh suasana ini, jangan. S26 Ultra, terus ada nanti ada Oppo Find X9 Ultra dan nanti ada Vivo X300 Ultra. iPhone 18 Ultra. Enggak. Pro Max Ultra lagi kan. Nggak apa-apa, iPhone di situ aja ya. Udah nggak apa-apa di sana. Udah banyak yang beli kok. Banyak yang pengen beli IP. Nggak apa-apa. Beli Vivo punya 3 lagi IP 66, 68, 69. Nah, itu IP rating. Tapi kan orang pada mau beli IP aja kan, udah beli IP aja 30 juta dapat IP tahun lalu. Ya nggak apa-apa. Kita happy sama kamera bagus ya. Bang, kok nyinyir gitu sih, Bang? Hah? Nyinyir gitu nggak sih? apa-apa, Bang. Kalau banyak yang pakai ini, jadi semakin nggak eksklusif Emang kita. gitu, emang om bisa bikin iPhone? Emang bisa bikin handphone kayak iPhone? Lu kayak netizen 2016 lu. Dan mungkin segitu aja yang bisa kita kasih tahu kali ini. Maaf kelamaan, semoga Iqbal ngeditnya banyak ya. Kita akan ketemu lagi di video dari Vivo ini. Masih keletek-keletek? Iya, OS. Ini juga keletek-keletek. Semua OS kan keletek-keletek. Enggak sekeletek-keletek. Lebih gede berarti gimbal. Oh, gimbal OS. Oh iya bener. Dia pakai gimbal OIS. Lebih gede coy. Nambah lagi, nggak selesai lagi. Dah, Assalamualaikum.